Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pantang larang selama bertani dan berkebun bagi Dadang, mata kuliah adat dan budaya Melayu dalam bertani dan berkebun. Bagaimana penjelasan videonya? Mari kita simak video berikut ini. Pantang larang merupakan media komunikasi masyarakat yang terpelihara sampai sekarang dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi tradisi di masyarakat dalam menyampaikan larangan. Yang boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa yang memiliki arti larangan terhadap sesuatu. Masyarakat zaman dulu percaya jika pantang larang yang ada dalam masyarakat dilanggar, maka akan menimbulkan kesialan atau sesuatu buruk yang akan terjadi pada pelanggannya. Nah, ini merupakan macam-macam pantang larang dalam bertani dan berkebun. Pertama, ada pantang larang ketika membuka lahan. Ketika kita membuka lahan, ketika kita hendak merintis lahan atau menges, jika terdapat sungai di lahan tersebut, maka pantang bagi masyarakat setempat untuk membuka lahan. Mitosnya itu ada penunggu makhluk gaib. Tapi kalau secara sains, kenapa tidak boleh? Karena kita akan merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Kemudian larangan menebang pohon sembarangan. Nah, jika kita di lahan kita terdapat pohon namanya madu salam, maka itu pantang bagi orang zaman dulu untuk menebangnya, karena itu merupakan perbuatan tidak baik dan bisa mengganggu kehidupan lebah. Dan intinya pantangan pada saat pembukaan lahan. Jadi pada saat pembukaan lahan, pada saat menebas itu tidak boleh berhenti. Penebasan dari hari pertama sampai ketiga harus berturut-turut. Dan jangan menengok ke belakang, karena kalau kita menengok ke belakang itu akan terasa lama kerjaan yang kita lakukan. Kemudian pantangan menebas lahan lagi itu dilakukan dalam waktu 1 hari. Silakan memasang parang dan kayu di tempat dulu. Kalau tidak bertempat, dipasang kayu yang menanjak ke kayu di tempat bagian pojok yang disertai bertanding dengan menanjakkan kayu atau pakaian yang digunakan. Jadi tujuannya, jika parang ditancapkan terlepas, maka tempat itu tidak direstui untuk kita menanam padi dan menanam tanaman lainnya. Kemudian pantangan membakar lahan sebelum pukul 4 sore. Jadi membakar lahan pada pukul 4 sore tujuannya agar pembakaran lahan padi anginnya tidak terlalu kencang. Kalau kita membakar siang atau sekitar jam 2, itu akan melibas keluar garis dan mengakibatkan kebakaran, karena jam itu panas dan cepat terjadi kebakaran. Kemudian ada pantang larang ketika menduga padi atau menanam. Yang pertama, larangan menanam padi sembarangan. Jadi masyarakat Melayu dulu memiliki beberapa jenis padi, yaitu padi semenai, padi panda, padi awang, padi joko, dan padi bulut. Nah, padi bulut ini adalah padi khusus ditanam oleh masyarakat Melayu dulu, karena padi bulut ini tidak boleh ditanam dulu selain padi semenai, padi panda, dan padi awam ditanam dulu. Karena jika padi bulut ditanam dulu, masyarakat dulu percaya akan terjadi hal buruk pada kita ataupun anak kita nanti, dan tumbuh tanah itu akan tinggi, contohnya harimau. Nah, di dalam lahan terdapat jalan, yaitu jalan toga dan jalan bulut. Jalan toga ini merupakan akses ke dalam ladang. Jalan bulut untuk akses ke ladang yang belakangnya. Jadi padi bulut ini ditanam dekat jalan bulut.
ada pantang larang mengusir hama pada saat padi mulai COVID atau mulai naik angin. Jadi orang zaman dulu itu dia harus menghidupkan api di jalan toga dan jalan itu tadi agar karena akan banyak datang hama yang berbahaya pada zaman dulu yaitu piagam atau walang sengit. Jadi tujuan untuk menghidupkan api itu adalah untuk mengusir hama tersebut, karena zaman dulu tidak ada menggunakan pestisida dan lain-lain. Nah, dengan membakar abun-abun yaitu sampah kering, tupai dan jengkol. Ya, ada pantang larang sepadan. Nah, ini dalam memberi batas sepadan lahan, masyarakat dulu menyebutnya jalur. Itu dipakai kayu untuk menentukan batas lahan. Jadi pangkal kayu ini dia harus menghadap ke arah sungai dan ujungnya harus mengarah ke darat. Nah, jika salah dalam penggunaannya, dia akan ada tanda-tanda yang datang seperti harimau mengaum. Kemudian ada pantang larang mengusir burung. Nah, kalau padi mulai COVID itu kan ada musim burung, jadi kita pantang untuk menyoganya, disoga. Kalau bahasa kami disoga, kalau bahasa Sunda dihalau. Nah, ada ini tidak itu kalau bisa banyak. Nah, kita tidak boleh berkata seperti itu. Jika seperti itu, menurut saya belum akan datang lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada pantang larang ketika panen. Pertama, pantang larang menunggu pasir dan tanah. Jadi pada saat selesai panen, kita menunggu padi itu atau gabah itu dilarang, jangan sampai terdapat tanah dan pasir tercampur di dalamnya. Jika terjadi maka akan menyebabkan kepala terbakar dan nyeri. Kemudian pantangan beternak atau beternak. Jadi pada saat berladang atau berkebun kita dilarang memelihara hewan atau beternak. Hal ini percaya agar panen berhasil. Nah, jika dilakukan beternak juga itu akan terjadi gagal panen karena kita melihara ayam dan itu akan mengganggu padi kita. Kemudian pantangan membuang nasi. Nah, membuang nasi ini jangan sampai basi karena dipercaya nasi tersebut menangis. Begitu juga dengan padi, jangan sampai berhamburan karena diyakini padi itu akan menangis. Kemudian ada pantang larang melihat bahwa sekarang ini hidup di maghrib. Jadi masyarakat Melayu zaman dulu, orang dulu melarang anaknya berkeluyuran waktu maghrib. Jadi kalau itu zaman dulu tuh takut jadi sampah. Jadi untuk penjelasan saja, zaman dulu kan tidak ada lampu penerangan. Jadi ditakutkan hal buruk akan terjadi. Jadi binatang liar dan ikan atau kambing. Lalu kemudian ada pantang larang orang asing masuk ke lahan. Jadi waktu lahan kemarin kita tidak boleh sembarang orang untuk masuk ke lahan kita, karena jika orang lain masuk ke lahan kita itu akan mengundang datangnya contohnya monyet, babi dan lain-lain. Nah, untuk itu kalau ada orang asing baiknya di pondok saja. Dan pantang larang dengan padi. Nah, jika tadi ada padi panda, padi awam, padi jokong. Nah, padi tersebut kita susun berdasarkan wilahan. Jika padi panda ini berada di kanan, nah otomatis di pondok juga kita susunnya di kanan. Kalau padi ini itu kita tanahnya ada sungai ke laut, maka di pondok juga di air laut juga banyak. Karena kalau masyarakat dulu jika
tidak tertutup maka akan mendatangkan penyakit. Kemudian ada pantang larang dalam berpakaian. Masyarakat zaman dulu sangat kental dalam agama Islam. Itu tidak boleh menggunakan pakaian terbuka, baik pada saat tunggal, naik maupun dalam berikutnya, karena takut terjadi hal buruk dengan omongan orang lain. Contohnya memang tidak kemudian ada pantang larang meletakkan parang sembarangan. Jadi pada gambar ini parang tidak boleh diletakkan di atas sumber, karena masyarakat zaman dulu melarang mengancamkan atau mencaki parang di atas sumber karena percaya sama saja kita mencaki walau mau. Karena kalau kita menaruhkan parang itu sebagai saksi. Kemudian ada pantang larang kita tidak boleh bicara hukum. Itu orang zaman dulu sangat mempercaya yang lain. Jadi bercakap ngomong ini merupakan perbuatan salah. Orang dulu kan bahasa makhluk gaib atau disebut orang dunia itu lebih cepat kerjanya daripada kita, cepat geraknya daripada kita. Ada salah satu narasumber yang saya tanya, ada kasusnya kemarin yang pasiennya bagus, kemudian